Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadlila Ayub Ramadhani, NIM saya 2023 0501 0702, semester 3, kelas 1 pagi, prodi Teknik Sipil. Dengan judul materi yang akan saya presentasikan adalah plastisitas dan struktur tanah dalam rekayasa hidrologi, meliputi beberapa poin. Yang pertama, tujuan, 2 metode, 3 hasil, 4 manfaat teoritis, 5 manfaat praktis, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, langsung saja pemahaman yang pertama, plastisitas dan struktur tanah dalam rekayasa geoteknik. Plastisitas dan struktur tanah merupakan aspek krusial dalam rekayasa geoteknik tanah. Sebagai bahan dasar konstruksi, memiliki sifat-sifat yang dipengaruhi oleh kandungan air, komposisi mineral, dan struktur partikelnya. Sifat plastisitas tanah, khususnya tanah halus, seperti lempung, sangat menentukan perilaku mekanisnya. Plastisitas tanah mengacu pada kemampuan tanah untuk berubah bentuk secara permanen tanpa mengalami retakan atau pecah. Tanah yang bersifat plastis memiliki daya dukung yang rendah dan memiliki potensi mengalami perubahan volume yang signifikan akibat perubahan kadar air. Yang kedua, tujuan dari plastisitas dan struktur tanah dalam rekayasa hidrologi meliputi memahami plastisitas tanah. Bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang plastisitas tanah dan bagaimana hal itu memengaruhi sifat-sifat fisiknya, seperti konsistensi, kekuatan geser, dan potensi perubahan volume. Menganalisis struktur tanah. Diharapkan dapat memahami struktur tanah halus, khususnya lempung, serta pengaruhnya terhadap perilaku tanah dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, penerapan dalam rekayasa geoteknik. Tujuan utama adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sifat-sifat plastisitas dan struktur tanah berperan penting dalam analisis dan desain geoteknik, khususnya terkait stabilitas struktur dan daya dukung tanah. 3. Metode. Metode dari plastisitas dan struktur tanah meliputi 1. Pengujian Atterberg limit, meliputi pengujian batas cair. Simbolnya adalah LL. Batas plastis, simbol PL, dan batas susut S, simbolnya SL, untuk menentukan batas transisi konsistensi tanah. 2. Analisis plastisitas, menghitung indeks plastisitas, simbol PI, dan aktivitas tanah, simbol A, untuk mengukur rentang plastisitas dan potensi kembang susut tanah. 3. Diagram plastisitas Casagrande, menggunakan diagram untuk mengklasifikasikan tanah halus berdasarkan LL dan PI, membantu menentukan perilaku tanah. 4. Korelasi empiris, menggunakan korelasi empiris untuk memperkirakan sifat mekanis tanah, seperti kekuatan geser, koefisien konsolidasi, simbol CC, dan permeabilitas. Yang keempat, hasil dari plastisitas dan struktur tanah dalam rekayasa geoteknik meliputi sebagai berikut. Parameter LL. Hasil dari LL adalah nilai batas cair. Makna dari nilai batas cair adalah menunjukkan kadar air saat tanah berubah dari keadaan semi padat menjadi cair. Yang kedua, PL. Hasilnya adalah nilai batas plastis, menunjukkan kadar air saat tanah berubah dari keadaan padat ke keadaan plastis. Yang ketiga, SL. Hasilnya nilai batas susut. Mana dari nilai batas susut adalah menunjukkan kadar air saat tanah mulai menyusut akibat penguapan. Yang keempat, parameter PI. Hasilnya adalah perbedaan antara LL dan PL. Makna dari perbedaan antara LL dan PL menunjukkan rentang plastisitas tanah
Semakin tinggi PI, semakin plastis tanah tersebut. Parameter A. Hasil aktivitas tanah. Menunjukkan potensi kembang susut tanah. Semakin tinggi A, semakin besar potensi kembang susutnya. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari plastisitas dan struktur tanah dalam rekayasa geoteknik. 1. Pemahaman sifat mekanis. Parameter seperti LL, PL, PI, dan aktivitas tanah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sifat mekanis tanah halus. Yang kedua, hubungan struktur mineralogi. Analisis plastisitas membantu mengidentifikasi hubungan antara struktur mineralogi lempung dan plastisitas tanah, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku tanah. 3. Estimasi cepat. Korelasi empiris memberikan alat yang cepat dan efisien untuk memberikan sifat mekanis tanah tanpa perlu melakukan pengujian yang rumit dan memakan waktu. Manfaat praktis. Manfaat praktis dari plastisitas dan struktur tanah. 1. Desain pondasi. Pengetahuan tentang plastisitas tanah, khususnya potensi kembang susut, sangat penting dalam merancang pondasi yang stabil dan aman di tanah lempung ekspansif. 2. Stabilisasi tanah. Analisis plastisitas membantu memilih metode stabilisasi tanah yang tepat untuk meningkatkan daya dukung tanah dan mengurangi potensi perubahan volume. 3. Evaluasi stabilitas lereng. Indeks likuiditas simbol Li dan indeks konsistensi simbol Ci digunakan untuk memprediksi resiko kegagalan lereng, membantu dalam desain lereng yang aman dan stabil. 4. Klasifikasi tanah. Informasi plastisitas tanah digunakan untuk mengklasifikasikan tanah sesuai dengan standar proyek, memastikan material yang digunakan sesuai untuk kebutuhan konstruksi. 5. Penggunaan korelasi empiris. Korelasi empiris memberikan estimasi awal untuk sifat mekanis tanah, membantu dalam perencanaan awal proyek konstruksi. Yang terakhir, kesimpulan dari pemaparan materi saya adalah menunjukkan pentingnya memahami plastisitas dan struktur tanah dalam analisis geoteknik. Pengujian Atebek limit, analisis diagram plastisitas, dan korelasi empiris memberikan dasar yang kuat bagi insinyur untuk mengevaluasi dan mengelola resiko perubahan sifat mekanis tanah. Dengan pengetahuan ini, insinyur dapat merancang solusi yang tepat untuk stabilisasi tanah, desain pondasi, dan analisis stabilitas lereng, memastikan keamanan dan efisiensi dalam proyek konstruksi. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.